Shalom. Selamat pagi Sakura 5. Apa kabarmu hari ini? Semakin kuat, semakin sehat, semakin perkasa. Biar itulah yang menjadi porsimu, biar itulah yang menjadi bagianmu sepenuhnya. Pagi hari ini satu sukacita bisa kembali bersama dengan saudara, melayani bersama dengan saudara, menyembah bersama dengan saudara. Pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua, ayo kita angkat hatimu, angkat suaramu, dan sembah Tuhan di dalam roh saat ini. Mari kita sembah Tuhan. Rekam damalata syakaralamu, rikam demelede syandira lama 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 lama, rikam demelede syakrabu ralakam demelekram demelekri, risekata lama lama konce melede syakaralama lama. Rukota praste emeli the browns to mele de shakam de mele grey. No tapakarama mele bruto maase klape mele grey. Come on, kobarkan manusia rohmu saat ini. Rikam damala kamara lamara. Doa dalam roh, doa dengan meluap-luap. Rikata shekam de mele de sike mara lamara laka. Rusekam de mele de shandara lama koka masikre. Rite maralama shakam de melegre, ruko pasa, lukam mele me ure kam de mele de sanda maka, rekanche mele de saka mele me sakai, ure mele me rama konja, ure katama, irebe komaralama, rikata urata shekam de melegre, no kapa sekam de mele de shandara kama, ruko praste kleke. Rikam de mele de shakara lama 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 lama, ruko pasekre, rikem mele de shanda lama oroko baka, rekam de mele de shanda, rakam lama lama kopa sekre. Aku deklarasikan di dalam hidupmu ada roh yang selalu berkemenangan dari dosa, dari maut, dari iblis, dari segala kuasa apapun. Roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih kuat. Roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih berkuasa dari penguasa-penguasa yang ada. Sebab itu pagi hari ini aku deklarasikan, hai umat Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah, bercahayalah, karena terang Tuhan sudah terbit atasmu. Hari ini aku deklarasikan, engkau adalah umat Tuhan yang perkasa. Engkau adalah umat Tuhan yang berbeda. Engkau adalah umat Tuhan yang diistimewakan. Terimalah porsimu, terima bagianmu. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena keperkasaan ada di dalam hidupmu. Loko paseklah demariram demasikrata sukra, rekam demeram amasu miralea, rekam damalera lera la rerale lera rero, sirikam demele de shakaya lama veralo, rare 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 rare, rakam de malara.
udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Angkat tanganmu dan katakan, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Amin. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Terjadilah, biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Katakan kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, sorakan haleluya. Haleluya. Rekata sekranda malakama sorak-sorai bagi Dia, sorak-sorai bagi Dia. Rekanda malata shantara lamura lamare lambe, rikande mele rakota sekrate mele de shakranda malakande mele kre, ru sekrapatra malaka. Terjadilah atas setiap engkau, terjadilah atas setiap engkau. Aku deklarasikan pekerjaan musuh tidak bisa mendekati hidupmu. Pekerjaan dari roh dunia tidak bisa menyentuh kehidupanmu, tidak bisa menyentuh keluargamu, karena ada Roh Kristus di dalam engkau. Ada Roh Kristus di dalammu. Rikande mera lema rela 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 rela, rekanda ma rela lema shikande me, rekancha rekanta shakra patra kanda sekrande mele, sekramalaka, untuk sesaat masuk dalam hadiratnya, sembah-sembah Dia, sembah-sembah Dia, sembah-sembah Dia. Rera shere marela mera lera le, rora shakra de marera. Shandira lema rela 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 rera lama rera 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 shakre marira lema re rekande mera lema sura lama re rira shakande mere le mere mere re lo rekanda mara lama re.
diposisikan untuk duduk setata, sedang disempurnakan gerejanya, gunung rumah Tuhan. Inilah waktu gerejanya dibangkitkan, memerintah dan berkuasa bersama Sang Raja, diposisikan untuk duduk setata, sedang disempurnakan gerejanya, gunung rumah Tuhan. Sama-sama deklarasikan, inilah waktu gerejanya dibangkitkan, memerintah dan berkuasa bersama Sang Raja, diposisikan untuk duduk setata, sedang disempurnakan gerejanya, gunung rumah Tuhan. Sedang disempurnakan, sedang disempurnakan, sedang disempurnakan, sedang disempurnakan gerejanya, gunung rumah Tuhan. Aku deklarasikan pagi hari ini, Engkau Sakura 5, Engkau adalah gereja yang memerintah. Ada kuasa, ada otoritas di dalam hidupmu, ada otoritas pemerintahan di dalam hidupmu. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepaskan akan terlepas. Oh, berdirilah, berdirilah di atas kebenaran. Ada posisi rohani yang baru, ada stage yang baru yang Tuhan berikan kepadamu. Ambil itu, terima itu. Ada posisi yang berkemenangan, posisi yang membawa terobosan lewat perkataanmu. Sorga bisa kau hadirkan lewat perkataanmu. Sorga termanifestasi di keluargamu, di kehidupanmu sehari-hari. Ada sorga, ada sorga, ada sorga lewat hidupmu. Engkau bisa mengundang sorga. Oh, terjadilah atas hidupmu. Engkau akan memukul mundur setiap pekerjaan musuh. Engkau memukul mundur setiap pekerjaan iblis. Terjadi, 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 terjadi. Terjadilah, terjadilah. Ada berada roh yang berkobar-kobar, ada roh yang berkobar-kobar di dalam batinmu, di dalam batinmu. Ada roh yang menyala-nyala, ada roh yang menyala-nyala, ada roh yang menyala-nyala, ada roh yang menyala-nyala, ada roh yang berkobar-kobar. Musuh tidak bisa mendekati kemahmu, pekerjaan musuh tidak bisa mendekati kemahmu. Terjadilah, 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 terjadilah. Oh, rakapa sekram de meleke pekrata syakam damalaka maralaka. Rekanje melede syakram damalaka de melekram de meleko rawak. Saya dengar Tuhan berkata, inilah waktunya gerejaku dibangkitkan. Inilah waktunya gerejaku menyatakan terang kemuliaanku. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Bahkan setelah peristiwa COVID-19 ini berakhir, engkau akan melihat gereja Tuhan akan bangkit dalam kekuatannya yang penuh, akan bangkit dalam keperkasaan ilahi. Aku deklarasikan, biar setiap engkau ada di dalamnya, terlibat di dalamnya. Terjadi, terima.
iridusi kambura lama laka. Rikanci melidisha kambura lama rekandi melidisha. Lama reli mere untuk sesaat. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Sang Raja. Rekam di melede shandara lama komarama. Rikan cemaro kama lihat daus tu melede. Pagi hari ini aku deklarasikan jemaat Sakura 5, kehidupan yang engkau jalani tidak akan pernah sama lagi. Engkau memiliki kehidupan yang berbeda karena ada Roh Kristus di dalam engkau. Roh Kristus yang sudah menang dari dosa, dari maut, dari iblis, sekarang tinggal di dalam hidupmu. Roh Kristus itu sekarang bermanifestasi di dalam dirimu. Hari ini, pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku deklarasikan gereja Tuhan Sakura 5, inilah waktunya engkau bangkit, engkau bercahaya, engkau menjadi terang kemuliaan Tuhan. Dimanapun kau berada, dunia sedang menanti-nantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dan pagi hari ini aku deklarasikan, engkaulah anak-anak Allah yang dinanti-nantikan itu. Inilah saatnya Sakura 5, engkau menjadi gereja yang berotoritas, menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang berpengaruh, menjadi gereja yang terpandang, disegani di luar sana. Karena engkau tidak berjalan dari dirimu sendiri, engkau tidak berjalan dari kemanusiaanmu, engkau berjalan di dalam tuntunan Roh Kudusnya. Aku deklarasikan pagi hari ini, engkau secara pribadi ataupun secara korporat akan terus semakin kuat, akan terus semakin perkasa. Terima, engkau semakin kuat, engkau semakin perkasa, engkau semakin kuat, engkau semakin perkasa. Musuh sudah dihancurkan, pekerjaan musuh sudah dikalahkan. Engkau memiliki roh yang merdeka. Engkau bebas bersorak-sorai, engkau bebas menari, engkau bebas bersorak-sorai, engkau bebas menari, engkau bebas bersorak-sorai, karena ada kemerdekaan di dalam roh. Terjadilah, aku deklarasikan terjadilah. Terima apa yang menjadi porsimu, terima apa yang menjadi bagianmu pagi hari ini, melalui firman yang ada, melalui penyembahan yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima porsimu sekali lagi. Terima apa yang menjadi bagianmu sepenuhnya. Jemaat Sakura 5, anak-anak rohani, engkau punya kehidupan yang berbeda. Engkau punya kehidupan yang ilahi. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang sudah menerima, dan kita yang sudah menerima apa yang menjadi porsi kita, sama-sama kita katakan
Amen. Haleluya. Kalau sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terus miliki roh yang berkobar. Terus miliki roh yang menyala-nyala. Hanya dengan itulah musuh tidak bisa mendekatimu. Musuh tidak bisa memiliki akses dalam hidupmu. Tuhan memberkati, satu sukacita bisa melayani saudara, bisa menyembah bersama dengan saudara. Siapkan hatimu untuk menerima firman, untuk masuk ke dalam perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang ada. Sekali lagi, Tuhan berkati. Sakura 5 sehat selalu, kuat selalu, dan milikilah roh yang berkemenangan. God bless you. Shalom, apa kabar saudara semuanya? Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara jemaat Sakura 5 yang kukasihi. Bagaimana keadaan saudara semuanya? Sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Biarlah kita semua dalam perlindungan Allah yang sempurna. Pagi hari ini kita sebentar akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Dan sebentar juga kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Kita akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus. Mari saudara, saya mengajak sebelum kita melakukan ini semua, kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri akan menjelaskan pada kami apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami semua, khususnya bagi jemaat Sakura 5. Mengenal Tuhan dalam menghadapi keadaan akhir-akhir ini Tuhan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan mengerti rencana Tuhan apa yang harus kami lakukan di tengah dunia ini Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus sendiri akan menyingkapkan semuanya Tuhan. Rahasia kebenaran firman-Mu Kau bukakan bagi kami semua. Bukakan telinga kami yang mendengar Bapa. Biarlah Kau mengurapi kami semuanya, baik hamba yang menyampaikan maupun bagi semua saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Semua diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah curahkan roh hikmat dan wahyu kepada kami, supaya kami boleh mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, dia dalam menyingkapi keadaan pada akhir hari ini, saudara, di mana kita tahu sekarang, di mana bangsa ini sedang mengalami bencana nasional itu dengan terjangkitnya wabah corona ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi sampai menyeluruh ke bangsa-bangsa lain ya, dan saat ini sudah mencapai ke 200 negara lebih dan sudah memakan merenggut nyawa begitu banyak, puluhan ribu orang ya di seluruh dunia, dan di Indonesia sendiri saudara, sudah mencapai 8.000 orang yang mengalami kematian saudara. Kalau kita mengerti untuk hal ini saudara ya, kita mau tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan saudara di balik apa yang sedang terjadi di dunia ini saudara ya. Mari saudara, saya percaya bahwa di balik ini semua ada rencana Tuhan, di balik ini semua ada dalam kendali Tuhan saudara. Dan kita sekarang mau belajar daripada firman Tuhan saudara. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab saudara di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat angka 14 sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah mendapatkan saudara, mari kita membacanya secara bersama-sama. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu saudara, sebab itu jemaat Sakura 5, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas kamu. Tuhan menjadikan kita sebagai anak terang di tengah dunia ini saudara. Dan Tuhan gak mau kita hidup dalam kegelapan. Ya, kita sudah menjadi anak terang saudara. Dan Tuhan mau kita bangun dari ketiduran rohani kita saudara.
Ya, kita harus bangkit dari kematian rohani kita. Ya, kalau di sekeliling kita saat ini banyak mengalami mungkin kelemahan, banyak mengalami mungkin juga kematian rohani, saudara, di sekeliling kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh sama seperti mereka. Kita sudah menjadi anak terang, saudara. Kita dijadikan anak terang, saudara. Kita harus memancarkan terang Tuhan itu di tengah dunia ini. Ya, supaya dunia sekeliling kita yang gelap itu bisa memperoleh terang yang melalui hidup kita. Saudara, Tuhan mau kita, saudara, bangkit, ya. Sebab itu Tuhan mau membangunkan, saudara. Hai jemaat Sakura 5, bangun dari tidur rohani, saudara. Ya, bangun dari tidur rohani, saudara. Bangkit dari antara orang mati. Saudara harus bangkit dari keadaan sekelilingmu, mungkin yang penuh dengan kegelapan. Saudara harus bangkit dari kematian rohani, saudara. Ya, di tengah keadaan yang saat ini tidak nyaman, saudara. Ya. Seperti, ya, Tuhan mau kita mau seperti ini. Tuhan mau kita bangun dari tidur rohani kita, bangkit dari antara orang mati. Jangan biarkan kita lemah, saudara. Ya, seperti kita ini sudah hampir 5 minggu, ya, kita tidak beribadah di gereja. Bagaimana keadaan rohani saudara saat ini? Ya. Sebenarnya, saudara, saat dimana kita ini sedang dirumahkan, saudara, kita tidak boleh banyak keluar, ya, kita banyak di rumah, saudara. Saat itulah kita harusnya menggunakan kesempatan ini, saudara, untuk kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, saudara. Kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak berdoa, banyak mencari wajah Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak kita menggali firman Tuhan, saudara. Yang selama ini, saudara, kita mungkin kurang waktu kita, saudara, untuk kita menggali firman, untuk kita membaca firman, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi melalui kejadian seperti ini, saudara, dan kita banyak dirumahkan, saudara, ya, itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, saudara, supaya kita di saat-saat seperti ini, saudara, kita lebih banyak mencari wajah Tuhan, banyak ada di bawah kaki Tuhan, saudara, banyak menyembah Tuhan, banyak kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Kita banyak menggali firman Tuhan, ya, kita banyak merenungkan firman Tuhan, dan kita mendeklarasikan firman Tuhan, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, sehingga kita benar-benar mengalami firman Tuhan nyata, sehingga kita boleh mengalami janji-janji Tuhan itu menjadi nyata dalam setiap hidup kita, saudara. Dan Tuhan mau, saudara, kita ini menjadi orang, ya, yang bangkit dalam keperkasaan Tuhan. Ya, kita percaya, saudara. Kita percaya, saudara. Saatnya, saudara, Tuhan akan melakukan perkara besar buat saudara saat ini. Amin, saudara. Tuhan akan melakukan perkara besar buat saudara, buat kita gereja Tuhan, saudara. Ketika kita mau bangkit menyatakan kemuliaan-Nya di atas dunia ini, saudara, maka kita akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke dalam terang. Saudara, mari kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5 tadi, saudara, ya. Pasal yang ke-5 tadi, saudara, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-15, saudara, dan ayat yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita harus memperhatikan, ya, dengan seksama. Artinya bagaimana kita membangun hidup kita ini di tengah dunia yang gelap ini, saudara. Kita sudah menjadi anak terang, saudara. Ya, kita tidak boleh lagi hidup di dalam kegelapan. Ya, dulu memang kita gelap, saudara. Dulu memang kita ada dalam kegelapan. Tapi kita sudah menjadi terang saat ini. Ya, segala perbuatan kegelapan itu sudah kita telanjangi. Kita tidak boleh lagi hidup dalam kegelapan, karena Tuhan Yesus sudah, ya, melalui kematian-Nya di kayu salib, ya, melalui kebangkitan-Nya, saudara, Yesus sudah, ya, melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan terang Anak yang kekasih, saudara. Oleh sebab itu, di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana
sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian benar mendatangkan murka Allah atas orang-orang murka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara, ya jelas saudara ya. Jadi kita sudah menjadi anak-anak terang dan kita harus menelanjangi ya segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan kita sudah hidup di dalam terangnya Allah. Saudara, kita jangan lagi hidup di dalam kegelapan dunia ini. Segala perbuatan yang jahat, perbuatan yang kotor sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Saudara, dan kita sudah hidup di dalam ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sudah yang baru sudah datang. Sekarang yang hidup dalam kita adalah Kristus. Ada Roh Kristus dalam kita. Saudara. Ya, Firman Tuhan mengatakan, ya, sekarang yang kuhidup adalah bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya bagi aku. Kita harus menyadari saudara bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tidak lagi hidup menurut daging, saudara. Perbuatan daging itu harus sudah mati dari hidup kita. Dan dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita yang mana ini. Sekarang yang berkuasa atas hidup kita adalah Kristus. Ya, saudara. Kita harus memandangnya bahwa dosa tidak ada lagi dalam hidup kita. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita ini, atas tubuh kita yang fana ini. Tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Saudara, dan di dalam ayat yang ke-18 tadi, jadi kita harus menjaga dalam pergaulan. Jagalah pergaulanmu. Kepada siapa kamu bergaul? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, sebab itu penting sekali menjaga pergaulan kita. Kepada siapa, dengan siapa kita bergaul. Ya, saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, janganlah kamu bergaul dengan orang-orang fasik. Janganlah kamu berdiri di dalam jalan orang berdosa. Janganlah kamu duduk dalam kumpulan mencemooh. Itulah menyangkut dalam pergaulan, saudara. Kita akan dibawa mengikuti cara-cara mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya selalu hijau dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itulah seharusnya kita sebagai anak Tuhan. Ya, jadi kita harus memperhatikan, kita sebagai anak terang harus sekarang memperhatikan bagaimana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul. Dan yang kedua, saudara, ayat yang ke Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini saudara, hari ini adalah jahat. Keadaan dunia bukan hari tambah baik. Ya. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kita dijadikan sebagai terang di tengah dunia ini. Ya. Kita harus mempergunakan waktu yang Tuhan berikan buat kita ini, ya, dengan baik, dengan sebaiknya. Ini bicara tentang fokus. Ini tentang bicara tentang apa yang jadi prioritas. Kalau saudara hanya memprioritas, hanya mengejar uang, pekerjaan, ya, karir, kesuksesan, ya, sampai saudara tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk mencari Tuhan, tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan, saudara. Tidak punya waktu untuk, ya, membaca firman Tuhan, tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan, saudara. Tidak punya waktu untuk menggali firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, ya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, dalam sekejap saja, sebentar saja, Tuhan bisa habiskan begitu saja.
Tetapi firman Tuhan mengatakan, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup bersama. Sebab itu saudara, kita harus memperhatikan ya bagaimana kita hidup. Yang pertama. Dan kedua, kita harus pergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus memperhatikan apa yang jadi prioritas kita. Ya, prioritas kita harus yang utama adalah mencari Tuhan dan kerajaan. Mencari Tuhan dan kehendak. Mencari Tuhan dan rencananya. Jadikanlah hidup ini berarti. Jadi jangan sampai kita menjalani hidup kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermakna atau tidak membawa kepada kekekalan. Saudara. Jadi jangan hanya mengejar perkara-perkara yang duniawi. Tetapi firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, saudara, mari kita baca ya. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga dikatakan demikian, ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saudara, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kalau begitu, saudara, apakah kita nggak perlu bekerja? Apakah kita nggak perlu cari uang? Bukan begitu maksudnya, saudara. Yang kita, saudara, perlu bekerja. Ya, saudara perlu bekerja. Ya, untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi, apa yang menjadi prioritas saudara? Apa yang menjadi fokus saudara? Ya, ada orang yang mencari kerja, yang mengejar karir, saudara, ya, sampai nggak memikirkan ya komunikasi dengan istri, dengan keluarga semua. Yang penting saya kejar karir, bagaimana saya supaya sukses, ya. Sampai nggak ada waktu untuk komunikasi dengan keluarga, saudara. Tidak waktu untuk komunikasi dengan Tuhan juga. Yang dikejar karir, sehingga waktu makan pun dia bawa komputernya ke meja makan, saudara. Dan anaknya mau bicara sama bapaknya, diam, apa lagi kerja. Ini apa yang jadi prioritasnya, saudara? Prioritasnya sudah bukan lagi Tuhan, saudara. Prioritasnya adalah pekerjaan. Prioritasnya adalah karir. Ini yang dimaksud, saudara. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai kita mengejar karir ya. Jangan. Orang bisa berhasil, orang bisa sukses, tapi tanpa dia memiliki Tuhan apa artinya. Ya, dia akan tertinggal ketika Tuhan datang. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan, ya, kita harus jadi terang. Kita harus menjadi orang yang arif dan bijaksana, mengerti keadaan zaman seperti ini sudah semakin jahat, saudara. Kejahatan makin bertambah-tambah, kegelapan makin bertambah-tambah, saudara. Dan kita sebagai anak Tuhan harus jadi terang, bangkit, bangun dari ketiduran rohani kita, bangkit dari antara orang mati, maka Kristus akan percaya atasmu, saudara. Jadi kita tidak boleh sama seperti orang-orang dunia itu. Kita harus menyatakan Kristus di atas dunia ini, saudara. Kita harus menyatakan terang itu, ya, terang Kristus memancar melalui hidup saudara. Nah, Tuhan mau untuk kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya, saudara, kita akan baca lagi dalam Efesus pasal yang kelima, ya. Nah, yang kedua sekarang yang ketiga, saudara, ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini maksudnya apa? Orang bodoh itu tidak mengerti tujuan Tuhan, tidak mengerti tujuan hidup, saudara. Tidak mengerti tujuan hidup. Yang penting
Aku hidup nih di dunia ini, yang penting aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa menikmati kesenangan dunia, saudara. Ini orang bodoh, saudara. Ya, jadi dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tuh hanya mengejar ya saudara, kesenangan dunia, itu sama dengan orang bodoh. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan itu, jangan kita mencari, ya, mengejar hal-hal yang dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap, saudara. Dunia akan lenyap. Dan kita tidak mau mengejar hal-hal yang sia-sia, saudara. Dan kita harus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kita harus mengerti rencana Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Nah, saudara, ayat yang keempat, saudara. Yang keempat, saudara. Itu di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Anggur ini bicara tentang kegirangan, ya, tentang sukacita. Tapi anggur juga bicara tentang hawa nafsu, saudara. Hawa nafsu dunia. Ya. Dunia menawarkan kegirangan yang dari dunia, sukacita yang dari dunia, saudara. Tetapi kesenangan dari dunia itu sifatnya semu, saudara. Itu ada artinya, saudara. Dan kesenangan dalam dunia ini gak bisa memuaskan kita. Hanya kesenangan dari Tuhan saja itu yang bisa memuaskan kita. Jadi dikatakan di sini, jangan kamu mabuk oleh anggur. Ya, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Itu bicara tentang jangan kita mencintai dunia. Jangan kita mencintai dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Mari kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2. 1 Yohanes pasal yang ke-2. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ini katakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasihkan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi jelas, saudara, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasihkan Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi kalau orang itu hanya mengasihi dunia, yang mencintai dunia, mencintai senang-senang, ya, mencintai cuma jalan-jalan, mencintai menikmati dunia, mencari kepuasan dalam dunia ini, saudara. Percayalah, saudara, dunia itu tidak bisa memuaskan saudara. Seperti orang yang berenang di laut, saudara. Dia haus, dia minum air asin, air laut asin. Dia haus, dia minum lagi, saudara. Dia minum lagi, seterusnya dia minum lagi, saudara. Dia minum air itu, haus lagi, kering, saudara, tenggorokan. Demikian itu, saudara. Dan orang yang mencintai dunia itu dan orang yang mengasihi dunia itu, saudara, tidak akan puas. Kata firman Tuhan, semua yang dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan. Ya, apa yang kita lihat nggak pernah puas, saudara. Apa yang keinginan daging nggak pernah puas, saudara. Ya, dan apa yang keangkuhan hidup, maunya lebih lagi, saudara. Mau lebih lagi. Keangkuhan hidup, saudara. Nggak pernah puas-puas. Dan orang demikian tidak tahu bersyukur. Dan Tuhan nggak mau kita seperti itu. Dan Tuhan katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Semua yang ada dalam dunia ini sedang, ya, di dalam proses untuk dimusnahkan. Ya. Apa yang dunia ini sifatnya panas dan gak ada yang kekal. Ya. Tapi kalau saudara masih Tuhan dan melakukan kehendak Allah, tetap hidup sama. Jadi saudara, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan itu kekal. Jangan saudara,
ya, kita menuntut investasi di dunia, saudara, nggak pernah kekal. Dan itu akan habis. Itu akan habis, saudara. Dicuri oleh pencuri, ngengak dan karat akan menghabiskannya. Tetapi kalau kita ini investasi ke surga, apa yang kita lakukan adalah investasi yang kita lakukan untuk Tuhan kerajaan Allah. Itu akan kekal sama-sama. Saudara, sebab itu saudara, kita harus menggunakan waktu kita, menggunakan talenta kita, menggunakan waktu kita, menggunakan setiap berkat juga yang Tuhan berikan buat kita. Perlu kita boleh pergunakan bagaimana kita pakai untuk hal-hal yang membawa kepada kekekalan, untuk meletakkan kerajaan Allah di atas bumi, saudara, untuk membangun kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau, supaya hidup kita ini benar-benar berguna bagi Tuhan, dan kita tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia di atas bumi ini. Saudara, Tuhan mau kita ini untuk hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita akan membuka kembali, saudara, firman Tuhan mengatakan, saudara, ya, di dalam ayat yang ke 18 tadi, Efesus pasal yang kelima, coba ayat yang ke 18 di bagian paling bawah. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya, hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Saat ini yang kita perlukan hanyalah Roh Kudus, Roh Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup, ya. Yang membuat kita ini sekarang masih hidup, masih ada karena ada Roh Allah dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan yang membuat kita ini kita bisa hidup sampai sekarang ini karena ada firman Tuhan, saudara. Jadi yang kita perlukan adalah Roh Kudus. Yang kita perlukan adalah firman. Sebab tanpa firman Tuhan, kata firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang berarti. Firman Tuhan itu menjadi suluh bagi jalan kita dan menjadi pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan akan menerangi jalan hidup kita. Firman Tuhan akan menerangi kaki kita, jalan hidup kita ini, supaya kita dipimpin di jalannya yang benar. Sebab itu kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap anak Tuhan harus mau dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Jadi sebab itu, saudara, kita setiap hari harus menyerahkan hidup kita untuk dipimpin, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita terus membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Kita harus tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 15, tinggallah dalam aku di dalam engkau, ya. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, ibaratkan seperti carang yang lepas dari pokoknya. Dia tidak mendapatkan aliran kehidupan dari pokoknya. Dia lepas daripada pokoknya. Dan dia akan kering, lama-lama akan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Sebab itu, saudara, kita harus tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus. Ya, supaya apa? Supaya kehidupan Kristus bisa mengalir dalam hidup kita. Segala sifat-sifat keilahian Allah itu terus mengalir dalam hidup kita. Hingga kita bisa menerima kasih-Nya, kita bisa menerima kuasanya, kita bisa menerima kekudusannya, saudara. Kita bisa menerima kebenarannya, kita bisa menerima hikmatnya, saudara. Dan kita bisa menerima kebaikannya, kita bisa menerima kemurahannya, saudara. Dan kita juga bisa menerima keadilannya. Segala sifat-sifat keilahian Allah itu akan mengalir ke dalam hidup kita kalau kita tinggal di dalam Dia, saudara. Tanpa tinggal dalam Dia, kita akan mati. Saudara, biarlah, saudara, kita jangan mau menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, biarlah kita ini mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita ini dengan takut dan gentar. Di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-19. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Biar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita,
dengan segenap jiwa raga kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Ya. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Dan Tuhan mau memakai kita, menjadikan kita sebagai representatifnya Allah di atas bumi. Itu menjadi wakil Allah di atas bumi. Untuk menghadirkan kerajaan surga di atas bumi. Dan Tuhan juga mau menjadikan kita sebagai ambasadornya Allah, duta besar kerajaan Allah di atas bumi. Itu untuk menarik turun kerajaan Allah nyata di atas bumi. Dan untuk menghadirkan hukum-hukum kerajaan Allah di atas dunia ini, saudara. Dan kita juga, Tuhan mau memakai kita menjadi eklesianya Tuhan di atas dunia. Kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas, kita diberikan power dari Tuhan untuk menjadi wakil Allah di atas dunia ini. Untuk kita menjadi the representative of God di dunia ini, menjadi eklesianya Tuhan di atas dunia ini. Gereja dibangun di atas dasar pewahyuan Kristus. Allah mau tidak bisa menguasainya. Kita ini sebagai gereja yang kuat, kokoh, yang teguh, dan tidak ada yang bisa menghambat kita, dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi kita, dan tidak ada yang bisa menutup kita. Nah, Allah mau tidak bisa menguasai. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Tidak ada kuasa di dalam perkataan, karena Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut kita. Apa yang kita ucapkan terjadi. Jadi saudara, Dia tidak mau bangkit dalam perkataan. Saudara, ada asak-asak kerajaan surga yang Tuhan akan pakai di tengah dunia ini, membawa perubahan besar bagi kota dan bagi bangsa kita. Sebab itu saudara harus bangun dari ketiduran, bangkit dari ketiduran, bangkit dari kematian manusia. Yesus Kristus telah mati dan Dia mencurahkan darahnya untuk menebus semua dosa-dosa umat manusia yang disebut ini. Melalui kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, saudara, tengah dunia ini, di atas muka bumi ini, saudara, dan juga di atas bangsa kita. Sesungguhnya, saudara, Tuhan sedang berbicara kepada umat manusia yang ada di seluruh muka bumi ini, supaya manusia itu sadar, supaya manusia itu yang sudah jauh dari Tuhan berbalik kepada Tuhan, supaya manusia itu datang kepada Tuhan, supaya manusia itu bertobat kepada Tuhan. Karena aku sudah sediakan keselamatan yang kekal ini buat manusia, sampai Dia menyerahkan nyawanya sendiri, mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan Tuhan tidak mau ya pengorbanan itu menjadi sia-sia. Dan Tuhan mau supaya setiap manusia itu datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan gak mau ya, Tuhan gak mau manusia itu menjadi sombong ya. Tuhan gak mau manusia itu menjadi sombong dan menolak Tuhan. Tuhan mau supaya manusia itu sadar bahwa manusia itu sifatnya rapuh, fana. Kamu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kamu gak bisa apa-apa. Apa yang kau banggakan dalam dunia ini? Kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kehebatan, ketenaran, kepopuleran, semuanya itu sia-sia, nggak ada artinya. Ya, kalau seseorang ya dia punya kekayaan banyak, saudara, ya, tapi ketika dia menghadapi kematian dengan adanya bencana COVID ini, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, saudara, dengan harta yang dia miliki. Menunjukkan bahwa manusia itu terbatas. Tidak ada satu pun yang kita bisa banggakan dari apa yang kita miliki. Ya, bahwa Tuhan mau supaya manusia itu datang bertobat kepada Tuhan dan percaya. Dan hal yang kedua, melalui kejadian yang terjadi akhir-akhir ini,
Tuhan sedang berbicara buat gereja ini, buat gereja ini. Dan Tuhan mau gereja Tuhan bangkit, bangkit dari ketiduran, bangkit dari ketiduran rohani, bangkit dari kelumpuhan rohani. Secara kasat mata, kita tidak menyadari, saudara, kita tidak menyadari. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kelihatannya kita ini hidup, tapi sesungguhnya kita ini sudah diberikan kuasa, tapi kuasa itu tidak digunakan. Ya, kita hanya berani, ya, kita hanya berani bersaksi di tempat dinding tembok gereja. Dan kita tidak berani bersaksi keluar. Kita merasa malu, kita merasa takut. Kita ada yang mencemoohkan, rasa ketakutan, rasa takut, rasa malu, rasa takut ditolak, diejek. Dan Tuhan nggak mau seperti itu, saudara. Tuhan mau gereja bangkit, keluar dari tempat persembunyian saudara, keluar dari goa persembunyian saudara, keluar dari rasa takut saudara, keluar dari rasa intimidasi saudara, keluar dari rasa malu saudara. Tuhan sudah berikan kita kuasa Roh Kudus ada pada kita saudara, kuasa kebangkitan itu ada pada kita. Dan ketika Yesus sudah mengalahkan dosa, iblis dan maut, dan Roh Kristus itu sudah diberikan buat kita, dan kebangkitan Kristus itu sudah diberikan buat kita kuasanya, saudara. Dan Tuhan sudah menentukan kita jadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Tapi seringkali kuasa itu tidak kita gunakan, sadar atau tidak sadar, saudara. Ya? Dan Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita kembali kepada gereja mula. Saat ini kita bisa melihat, ya, mungkin gereja yang melakukan misi amanat agung Tuhan Yesus saat ini yang boleh kita lihat dan kita dengar, yang sungguh-sungguh jelas nampak, mungkin gereja yang ada di China. Bagaimana perkembangan pertumbuhan gereja di sana begitu luar biasa, karena jemaatnya itu semua itu bersaksi. Mereka yang sudah diselamatkan pergi bersaksi keluar, tidak takut dengan ancaman. Karena mereka ada di tengah-tengah negara komunis. Tapi kita, saudara, kita begitu takut. Ya? Mari saudara, Tuhan gak mau kita mengalami seperti ini terus-terusan. Tuhan mau kita bangkit mengalami kejadian-kejadian yang seperti kita alami saat ini. Tuhan mau kita bangkit dari ketiduran rohani kita, bangkit dari kematian rohani kita. Dan kita harus berani bersaksi, memberitakan nama Yesus kepada siapapun yang kita jumpai. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya. Jadi kita baca, saudara, dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama, ya, saudara. Markus pasal yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sudah Tuhan Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka. Terangkatlah ia ke surga, telah duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, inilah perintah agung, amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga.
Berita agung ini bukan ditujukan hanya untuk kepada pendeta saja, tetapi kepada setiap murid Tuhan, kepada setiap orang yang sudah percaya kepadanya. Ya. Setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, kita sudah diberikan kuasa otoritas yang dari Tuhan. Kita sudah diberikan dunamis dari Tuhan, ya, kuasa dari Tuhan untuk kita menjadi saksi. Kita harus gunakan kuasa itu. Jangan kita pendam kuasa itu, saudara. Kita harus gunakan kuasa itu, manifestasikan kuasa itu. Kita harus berani pergi memberitakan Injil ke segala bangsa, ke seluruh dunia. Mungkin ke seluruh dunia saudara di mana? Mulai dari keluarga saudara yang paling dekat. Kemudian merambah sampai ke tetangga. Kemudian merambah lagi ke tempat pekerjaan saudara. Mulai merambah lagi, lebih luas lagi, ke lingkungan masyarakat lebih luas. Mungkin bagi teman-teman yang masih kuliah saudara, di tempat kuliahmu, saudara bisa memberikan Injil. Dimanapun saudara berada. Ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu bisa juga memberitakan nama Yesus ketika saudara berbelanja di pasar. Ketika saudara mungkin pergi ke toko membeli baju saudara, dan saudara bisa memberitakan Injil di sana. Bagi Tuhan bisa pakai segala cara. Yang penting Tuhan. Ya, saat ini saudara, mungkin saudara berkata, ya mesti pergi kemana? Dan keadaan sekarang kita nggak boleh banyak keluar saudara. Ya, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar ya saudara. Dia tidak pernah membiarkan kita mengalami jalan buruk. Sekarang Tuhan memberikan kepada kita alat teknologi, yaitu HP. Dengan HP ini yang kita bisa menjangkau orang-orang tidak terbatas, baik di Indonesia maupun juga di luar negeri. Dengan HP kita bisa menghubungi mereka, kita bisa memberitakan Injil kepada mereka melalui HP. Kita juga mungkin bisa mendoakan mereka yang mengalami kebutuhan. Kita bisa menunjukkan mereka yang mengalami kelemahan, saudara. Kita bisa menguatkan mereka yang putus asa, saudara. Ya, yang penting saudara mau, saudara bisa dipakai Tuhan, Mbak, untuk bisa melepaskan orang-orang yang dekat tempat penjara, yang dikat oleh dosa. Yang penting saudara rindu untuk Tuhan, pakailah aku. Aku rindu Tuhan, supaya bukan keselamatan bukan untuk diriku saja, Mbak, tapi aku mau supaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada aku boleh bagikan buat orang-orang lain juga, supaya mereka juga boleh menerima keselamatan seperti saya. Kita mau supaya banyak orang dibebaskan dari ikatan dosa, dari ikatan iblis, dari ikatan kuasa kegelapan. Dan saudara, mari saudara, udah waktunya sekarang saudara. Kita harus keluar dari zona kemalasan kita harus keluar dari zona ketakutan kita harus keluar dari zona rasa malu kita, saudara. Ya. Kita harus berani menyatakan Kristus melalui hidup kita, supaya orang-orang itu yang hidup dalam kegelapan mereka bisa melihat terang Kristus itu yang ada dalam hidup kita. Sekarang waktunya, saudara. Ini sudah waktunya, saudara. Kita tidak hanya lagi memikirkan keselamatan untuk diri kita sendiri saja, dan kita harus memikirkan keselamatan bagi orang-orang lain. Karena saudara, amanat agung Tuhan berikan buat kita, ya, untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan. Setiap perintahnya itu kita harus melakukannya, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak melakukan satu bagian dari firman-Ku, sama juga engkau tidak melakukannya semuanya apa yang Kuperintahkan. Itu betapa sekarang kita sadari, kita lengah, kita lalai dalam hal ini, ya, kita lalai dalam hal ini, kita lalai, ya. Kita mau sekarang bangkit saudara. Tuhan memanggil saudara lewat kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, saudara. Ya, kita harus bangkit dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus mengizinkan kuasa kebangkitan Kristus bekerja dengan kuat dalam hidup kita. Dan kita izinkan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Dan akan terjadi manifestasi Roh Allah yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan melalui hidup saya. Melalui hidup saudara. Akan banyak tanda-tanda mujizat terjadi melalui hidup saudara.
Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Haleluya. Sekarang saudara, jangan tunda lama-lama. Mulailah bergerak dari sekarang. Inilah gereja Tuhan, berfungsi sebagai terang. Berfungsi sebagai terang, karena terang Tuhan sudah datang atas hidup kita. Ya. Inilah waktunya saudara, ini kairosnya Tuhan. Inilah waktu penentuan Tuhan. Ya. Nubuatan Nabi Yesaya akan digenapi atas bangsa kita. Kita akan baca dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-4. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-4. Yesaya pasal yang ke-60. Bangkitlah menjadi teranglah, ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-4 ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saudara, Tuhan mau kita bangkit. Anak Tuhan bangkit. Jemaat Sakura 5 bangkit. Jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, kita akan melihat saudara, kalau saudara bangkit menjadi terang di tengah dunia ini, kita akan melihat saudara, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun, datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita akan lihat bagaimana banyak orang akan datang berduyun mencari Tuhan melalui hidup saudara. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saudara, kita akan lihat apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Kalau saudara bangkit dalam kuasa Roh Kudus, menyatakan Kristus dan kerajaan nyata di tengah dunia ini, saudara harus bangkit. Sudah waktunya saudara harus keluar dari ketiduran saudara. Saudara harus keluar dari kematian rohani saudara. Saudara harus bangkit dari kelumpuhan rohani saudara. Nyatakan terang Kristus itu melalui saudara. Nyatakan kemuliaan Kristus yang ada pada saudara. Maka bangsa-bangsa datang berduyun-duyun ke dalam kepada terangmu. Maka suku-suku bangsa raja-raja akan datang kepada kemuliaan terbit atasmu. Inilah janji Tuhan. Inilah janji Tuhan. Kita percaya saudara, inilah kairos Tuhan. Inilah waktu penentuan Tuhan. Ya, sebab itu saudara, jemaat Sakura 5, ya, mari bangkit. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kiranya Tuhan menyertai saudara semua, dan janji Tuhan menyertai engkau sampai kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus saudara. Di sebelumnya itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mau Tuhan supaya kami menjadi gereja Tuhan bangkit di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena dunia penuh dengan kegelapannya Tuhan yang memerlukan terang Tuhan. Dan Kau sudah menjadikan kami anak-anak Tuhan menjadi terang di tengah dunia ini. Dan oh Tuhan, Kau mengatakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami sudah menerima terang Tuhan dalam hidup kami, dan kemuliaan Tuhan itu sudah nyata atas hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oh Tuhan, untuk melakukan perintah-Mu Tuhan amanat agung, untuk memberitakan nama-Mu Tuhan ke segala makhluk. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui kejadian seperti ini, akhir-akhir ini Tuhan, menyadarkan kami Tuhan, supaya kami bangkit, gereja bangkit, bangun dari tiduran rohani kami.
bangkit dari kematian rohani kami, supaya kami boleh percaya, dan Kristus akan bercahaya atas kami, dan kemuliaan Tuhan semakin nyata atas hidup kami. Dan kami akan lihat Tuhan, oh Tuhan, ketika kami bangkit menyatakan Kristus dan kerajaan, akan banyak jiwa-jiwa berduyun-duyun datang kepadamu, akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa boleh dilepaskan dari ikatan dosa, dari ikatan kuasa-kuasa kegelap. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Sebentar kami mau melakukan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kami boleh mengingat kembali Tuhan kematian Kristus Tuhan, kematian Yesus Tuhan di kayu salib. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa manusia, supaya kami boleh menerima pengampunan dari Tuhan, dan kami boleh menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan, sehingga kami boleh diperdamaikan kembali dengan Allah, dan Engkau menjadikan kami anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah dengar doa kami. Sucikan kami Tuhan dengan darah Yesus, agar kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mendengar doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara siapkan roti, ya, lambang sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semuanya. Sebelum kita memakannya, ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Satu kali lagi. Salibnya, mari hati kita tenada kepada Tuhan. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebelum kita menerima roti ini, lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semuanya, kita akan mendengar firman Tuhan lebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti di tangan kanan saudara adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara semuanya dan bagi saya. Kita percaya dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagi kami. Dalam nama Yesus. Berilah. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan lebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya bahwa cawan di tangan kanan saudara adalah lambang daripada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi saudara semuanya. Mari kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali dipersekutukan dengan
tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, melalui lambang perjamuan kudus ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau selalu memimpin kami Tuhan. Engkau selalu tinggal di dalam kami Tuhan. Kami sungguh memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama Tuhan kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah tinggal di dalam kami, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Engkau meteraikan Tuhan, meteraikan perjamuan kudus ini di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami. Ajar kami untuk menghormati Engkau setinggi-tingginya. Untuk kami tidak meremehkan pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk kami terus menjaga hidup kami. Untuk kami terus hidup memperkenankan hati-Mu Tuhan. Untuk menjaga pergaulan kami. Untuk menjaga perkataan kami. Untuk menjaga hidup kami. Dan kami juga mempergunakan waktu kami dengan baik Bapak. Kami tidak mau jadi orang bodoh. Kami mau jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Biarlah kami mau selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kami mau menjadi saksi Tuhan, melakukan perintah-Mu Tuhan, itu melakukan amanat agung Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Kami mau menjadi berkat di tengah dunia ini, menjadi garam, menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi terang yang bercahaya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi jawaban, menjadi solusi bagi banyak orang yang membutuhkan. Bapak, lewat kehadiran kami Tuhan, biarlah lingkungan kami boleh mengalami perubahan, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan pekerjaan, mulai dari lingkungan sekolah, mulai dari lingkungan tetangga-tetangga kami, mulai dari lingkungan masyarakat lebih luas lagi. Dan kami boleh jadi terang, jadi garam, membawa dampak perubahan yang nyata Tuhan. Oh Tuhan, yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekeliling kami. Oh Tuhan, itu hidup bersama kami. Tuhan, itu nyata Tuhan. Biarlah kami rindu Tuhan melalui kehadiran kami dan melalui kesaksian kami Tuhan, dengan banyak jiwa-jiwa bertobat kepadamu dan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong bangsa kami, dan Tuhan juga menyadarkan bangsa kami Tuhan, supaya bangsa ini, oh Tuhan, boleh dicalikan mata rohaninya, supaya banyak rakyat boleh percaya kepadamu. Banyak rakyat dari suku-suku bangsa Indonesia boleh datang bersungkur di bawah kaki Yesus Tuhan, dan boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan sudah mulai harus bersaksi Tuhan tentang nama-Mu Tuhan, supaya mereka yang belum mengenal Tuhan mulai mengenal Yesus Tuhan. Oh, Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya yang harus disembah. Engkau adalah Tuhan satu-satunya Juru Selamat manusia yang berkuasa menyelamatkan manusia dari dosa, yang berkuasa menyelamatkan manusia dari perhukuman yang kekal. Bapak di surga, kami berdoa biar terjadi kebangunan rohani di Indonesia ini. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, bangkitkan gereja Tuhan, supaya gereja bangkit, keluar menyala-nyala, menyaksikan nama-Mu, jadi terang dimanapun kami berada. Bapak di surga, Engkau juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, dan semua jajarannya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan Bapak Presiden kami. Kau teguhkan pemerintahannya Bapak, Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini boleh berada terus di dalam jalan-Mu yang benar, dan sehingga Tuhan memberkati bangsa ini, dan Tuhan juga boleh menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, oh Tuhan, agar Tuhan sendiri ya Tuhan yang bertindak, wabah corona ini biar berhenti Tuhan, segera berakhir Tuhan. Oh Tuhan, dari atas muka bumi Indonesia, biarlah Tuhan Indonesia boleh terpelihara aman Tuhan. Tidak ada lagi yang mengalami kematian ya Bapak akibat wabah corona. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit, biarlah mereka mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis Tuhan, semua orang, para perawat, para juru rawat Tuhan, tenaga kebersihan Tuhan. Oh Kau berkati mereka, Kau juga pelihara mereka, Kau juga jaga mereka, Kau bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus. Dan Tuhan lindungi kami semua, Jemaat Sakura 5 Tuhan, Kau berkati, Kau lindungi Tuhan. Semua kami terlindung di dalam naungan sayap kasih-Mu. Kami berdoa, dijauhkan kami dari segala sakitnya apapun. Tidak ada lagi bahaya, tidak ada bencana, tidak ada virus corona yang bisa mengenai anak-anak Tuhan Bapak. Saya minta Tuhan, kuasa-Mu mengalir dan menjamah kami sekalian, melindungi kami sekalian, menjaga kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Jemaat Sakura 5 dengan berlimpah-limpah. Kami memberkati jemaat-Mu Tuhan, dalam usaha mereka, biar tangan Tuhan menyertai, memberkati mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati saudara, biarlah berkat-berkat dari Bapa Sorgawi
saat ini juga dicurahkan dalam hidup saudara. Kesehatan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan dari Tuhan. Dan Tuhan, berkat-berkat yang dari Tuhan, usaha-usaha saudara diberkati dan dijauhkan dari segala penyakit apapun. Tuhan yang memakai hidup saudara semua menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengar doa kami. Kami minta dan alaskan semua ini dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan memberkati saudara semuanya. Haleluya, sampai kita berjumpa kembali. Amin.